wabarakatuh. Bapak Ibu, kita bertemu di sesi dari fitur selanjutnya adalah sesi untuk lesson. Sesi lesson bisa digunakan untuk memberikan aktivitas pembelajaran dari sebuah sesi yang nantinya arahnya adalah kita membuat sebuah learning path atau alur pembelajaran. Mahasiswa bisa diberikan beberapa pilihan-pilihan yang mereka langsung diarahkan, baik kita memberikan sebuah materi atau membuat sebuah pertanyaan yang nanti hasil pertanyaan ini bisa untuk mengarahkan mereka untuk mempelajari materi yang selanjutnya. Jadi ketika mereka itu tidak bisa menyelesaikan masalah dalam bab tertentu, maka akan diarahkan untuk mempelajari dulu dan kemudian kembali ke materi yang lain. Caranya sama, memastikan bahwa menu editing itu terbuka. Kemudian yang kedua adalah kita klik Add Activity and Resource. Kita pilih di Activities. Ada menu Lesson di sini. Gambarnya seperti ini. Ini menandakan ada aktivitas pembelajaran dengan alur pembelajaran yang sudah kita set atau learning path. Kita klik, akan tampil seperti ini. Misalnya kita ingin menyajikan terkait dengan alur, misalnya alurnya adalah karakteristik pembelajaran abad 21. Kita berikan trigger, rekan-rekan. Pada sesi ini kita akan melakukan proses pembelajaran kita akan melakukan proses pembelajaran untuk memahami terkait dengan karakteristik pembelajaran abad 21. Misal seperti itu. Kemudian display ini kita klik, preferences ini juga kita klik. Progress bar saran saya adalah diaktifkan. Display menu juga bisa diaktifkan karena progress bar ini menandakan bahwa mereka bisa ngecek kira-kira mereka berada di level mana atau tahapan mana untuk menyelesaikan satu sesi lesson. Kemudian setelah itu availability bisa kita cek juga mau dibuka pada tanggal berapa. Kalau tidak diisi juga nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menyajikan sebuah seperti autopilot ya, otomatis akan terbuka pada tanggal berapa, itu bisa dilakukan. Kemudian flow control, ini terkait dengan apakah kita memungkinkan untuk mengajak peserta di tim review. Kemudian apakah mereka memiliki kesempatan untuk mengerjakan kembali jika ada pertanyaan atau tidak. Dan kemudian kemungkinan juga bisa memungkinkan mereka bisa menjelajahi daily lesson itu lebih dari satu kali. Bisa kita set, misalnya set adalah 3 kali. Kemudian kita set yes. Grade ini bisa kita isi dengan poin, maksimal poin mungkin 100. Kemudian mereka bisa retake allow itu bisa terkait dengan apakah mereka bisa mengambil kembali dari lessonnya. Kita klik yes. Praktik lesson itu bisa kita aktifkan atau tidak, karena ini bersifat latihan ya. Kalau memang lesson itu dibuat untuk latihan, dijaskan saja, tapi kalau untuk langsung dalam proses pembelajaran, di-no saja. Kemudian itu seperti langkah selanjutnya, common module setting, restrict access, dan seterusnya. Itu bisa dimaksimalkan. Kemudian kita klik save and return to course. Kita cek hasilnya. Hasilnya ini seperti ini, kita klik lagi, baru kita setting isinya. Cara settingnya adalah kita bisa menambahkan konten terlebih dahulu. Misal add konten. Misalnya karena kita karakteristik, maka kita isi ciri karakteristik bisa seperti itu. Jadi pembelajar atau peserta didik
abad 21. Kemudian page kontennya misalnya kita isi dengan isinya dari karakteristik, ciri-ciri, karakteristik peserta didik abad 21 adalah misalnya seperti itu. Bla bla bla. Jadi setelah isi ini masuk konten beberapa, misalnya ini adalah ciri-ciri. Dan kemudian ini yang menariknya di lesson. Lesson ini memungkinkan kita untuk menambahkan jam atau navigasi. Jadi kalau mereka ini sudah melakukan proses konten 1, maka bisa dilanjutkan ke konten 2. Next page. Jadi otomatis kalau dia sudah selesai, maka dia akan masuk di konten page. Begitu juga konten 2, konten 3, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya mereka ingin seorang guru ingin menutup lessonnya dalam satu sesi itu, langsung klik di end lesson. Jadi seperti navigasi saja. Atau mungkin merandom dari content page atau random question. Jadi kita sudah siapkan sebuah pertanyaan bank yang bisa kita siapkan, dan kemudian setelah itu kita sajikan sebuah pertanyaan untuk mereka. Oke, langsung saja next page saja. Kemudian setelah ini anggap saja sudah diisi ya konten 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Kita klik save page. Akan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa add page di sini. Karena kita membuat sebuah konten yang judulnya ciri-ciri karakteristik peserta didik, di dalamnya kalau ini diintegrasikan dengan materi yang lain, kita cukup menambahkan di action sini. Misalnya kita tambahkan add question page. Jadi kita bisa menambahkan pertanyaan yang mendukung dari sesi tersebut. Pertanyaan bisa multi choice, matching, numerical, short answer, dan true, seperti itu. Misalnya saya ingin menambahkan short answer. Kita add question page. Pertanyaannya adalah misalnya ciri-ciri karakteristik page kontennya misalnya sebutkan ciri-ciri dari peserta didik abad 21. Answernya misalnya dia harus mengisi responnya dan seterusnya. Answer misalnya ciri-ciri dari peserta didik adalah misalnya gitu ya. Kemudian responnya bagaimana? Responnya terima kasih telah memberikan tanggapan misalnya gitu. Kemudian kita ingin memberikan pertanyaan berikut, ini adalah ciri-ciri dari peserta didik abad 21. Jadi logikanya adalah ketika mereka sudah menjawab sebuah pertanyaan secara isi dalam short answer, maka sistem akan memberikan feedback dan memberikan pengayaan, dan mereka bisa melakukan evaluasi sendiri. Kira-kira jawabannya benar atau tidak, mirip atau tidak, atau salah barangkali. Jika mungkin kita untuk melakukan proses evaluasi berdasarkan evaluasi mereka sendiri. Dan itu kita jam sama persis sama. Dan kita misalnya mau end lesson silahkan. Jadi berakhir cuma hanya satu saja dari prosesnya. Tapi kalau ingin melanjutkan yang lain, misalnya saya ingin kembali ke ciri-ciri karakteristik peserta didik, juga diklik saja ciri-ciri seperti ini. Skornya bisa kita lakukan. Misalnya kita memiliki sebuah pertanyaan itu misalnya 10. Maka setiap pertanyaan bisa kita kategorikan mesti poinnya 10 dan seterusnya. Atau skornya 1 juga apa. Kita lihat di sini, klik. Skor hanya digunakan untuk custom scoring. Jadi setiap jawaban dapat diberikan poin numerik, baik itu value-nya adalah negatif atau positif. Jadi ini hanya sekedar skor saja. Tapi memungkinkan untuk teman-teman Bapak Ibu bisa menggunakan ini sehingga bisa mengukur kira-kira dari sekian pertanyaan mana yang sudah dijawab, mana yang belum. Tentu saja ini sudah tersusun, kita save page.
Oke, kemudian kita coba, kita klik menu di sini, kita coba switch role dengan menggunakan menu student, memastikan renew. Nah, seperti ini. Ini adalah lessonnya. Dengan ciri-ciri adalah misalnya ciri-ciri. Kita klik ansurnya, misalnya seperti itu. Misalnya ansurnya adalah ciri-ciri. Jadi dia bisa menjawab langsung. Peserta didik, misalnya gitu adalah bla 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 gitu ya. Dia submit, maka dia posisinya bisa menampilkan jawabannya. Responnya dashboard answer atau like try again, misalnya seperti itu. Cuman ini nanti bisa Bapak Ibu modifikasi ya. Jadi ini mencocokkan antara answer yang kita sudah siapkan dengan jawaban mereka. Jadi harus match. Cuman kalau Bapak Ibu ingin menerapkan posisinya multi choice mungkin lebih mudah. Kemudian kita klik misalnya responnya salah, kita klik mencoba karena tadi kita sudah set bahwa pertanyaannya bisa diulang 3 kali. Kita klik try again. Akan muncul seperti ini. Progresnya sudah akan berubah menjadi 100% yang menandakan mereka sebenarnya sudah menyelesaikan lesson. Cuma ingin mencoba kembali. Gitu ya Bapak Ibu terkait dengan lesson. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan berjumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.